Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kami dari kelompok 2 studi agama kelas A akan menjelaskan mengenai bab urgensi belajar hadis. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ita Purnamasari dan Zahwa Briliana Hermanda, dan dengan dosen pengampu kami, Bapak Dwi Haryono MSI. Subbab urgensi belajar hadis. A. Kedudukan dan peranan hadis dalam syariat Islam. B. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. C. Bahaya meninggalkan hadis dan ingkari sunnah Nabi. Masuk pada materi pertama, kedudukan dan peranan hadis dalam syariat Islam. Kedudukan hadis, para ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum yang kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Di antara dalil tentang kehujahan hadis dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Seperti yang tertera pada video. Kemudian, apa fungsi peranan hadis? Fungsi hadis atau peranan hadis yang utama adalah untuk menjelaskan isi ayat Al-Quran. Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Adapun sumber lain kehujahan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam yang bersumber langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah hadis Mu'adz yang populer ketika Nabi Muhammad mengutusnya berdakwah ke daerah Yaman. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda, "Bagaimana engkau menghukum sesuatu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan menghukum dengan apa-apa yang terdapat dalam kitabullah." Beliau bersabda, "Apabila tidak terdapat dalam kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Maka saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda kembali, "Apabila tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya." Dan dari penjelasan berikut dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Lalu bagaimana jika suatu permasalahan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran? Maka yang kedua adalah dengan hadis. Lalu bagaimana jika sumber hukum tersebut tidak ada lagi dalam hadis? Maka ulama sepakat bahwa menghukumi suatu persoalan tersebut dengan berijtihad. Bab yang selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagai satu, penjelas ayat Al-Quran yang masih global atau masih umum. Contohnya adalah penjelasan Nabi Muhammad mengenai tata cara atau gerakan sholat. Karena dalam ayat Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar. Di dalam Al-Quran hanya ada perintah untuk mengerjakan sholat. 2. Sebagai penjelas ayat Al-Quran yang maknanya masih samar. Fungsi hadis terdapat 3. Pembatas kemutlakan ayat Al-Quran. Contohnya adalah penjelasan Nabi Muhammad tentang batasan potong tangan bagi seorang pencuri yang termuat dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bahwa yang dipotong adalah sebatas pergelangan tangan, tidak sampai sikut seperti halnya dalam masalah wudhu. Hal ini karena ketika kata tangan diucapkan, terkadang makna yang dimaksud adalah pergelangan tangan, kadang juga maknanya adalah sampai sikut. 4. Pengkhusus keumuman ayat Al-Quran.
sebagai penguat hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Bahaya meninggalkan hadis dan mengingkari sunnah Nabi. Di sini kita ambil contoh hadis tentang meninggalkan perkara sholat. Meninggalkan sholat perkara yang teramat berbahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahayanya pula dalam meninggalkan sholat dalam berbagai hadis. Hadis pertama dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati." Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis kedua adalah dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Islami berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda," yang artinya, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dalam hadis ini telah jelas disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah seorang kafir. Kemudian mengingkari sunnah. Sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak keberadaan sunnah disebut munkir as-sunnah. Kelompok ingkar sunnah merupakan lawan atau kebalikan dari umat Islam yang mengakui sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Sudah sepatutnya kita mengamalkan hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.